salah satu terapi untuk osteoporosis, apalagi yang sudah traktur kompresif ya, bisa dilakukan. Namanya yang pertama vertebroplasti. Usaha manusia dibuat upaya lebih maju, namanya tadi vertebroplasti, dibuat kipoplasti. Ya, sama disuntikan juga ke tulang itu, tapi rongga kosong tadi diisi dengan balon. Selamat siang, semangat sehat. Halo, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Ayo sejenak rehat dan tonton Neupod, Neuro Podcast Bunda. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Karina sebagai host sekaligus dokter dari Rumah Sakit Bunda Jakarta. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan Dr. Heri Aminuddin, spesialis bedah saraf, untuk membahas topik yang cukup banyak kasusnya. Apalagi kalau bukan seputar osteoporosis. Baik, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Kabar baik, semua sehat, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih ya dok sebelumnya sudah meluangkan waktunya di sela-sela praktik nih untuk duduk di sini bersama saya membahas seputar osteoporosis. Baik, sebelumnya kami berdua sudah swab tes terlebih dahulu dan alhamdulillah hasilnya negatif. Dokter. Iya. Baik, bisa kita mulai ya dok? Mangga. Untuk pertanyaan yang pertama, seputar osteoporosis ya dok ya. Nah, sebenarnya arti dari osteoporosis itu apa sih dok? Kalau bahasa awamnya, tulang yang berlobang-lobang. Baik. Jadi tulangnya tidak padat, banyak bolong-bolongnya. Karena berasal dari bahasa Latin, osteo itu tulang, poro itu lobang. Tulang yang berlobang-lobang. Definisinya tulang yang densitinya berkurang karena struktur matriksnya banyak kehilangan kalsium. Jadi ada bolong-bolongnya, ada risikonya, gampang patah, gampang retak. Terutama banyak pada orang tua di atas 60. Tapi kalau perbandingannya laki perempuan lebih banyak karena faktor hormonal, sangat dipengaruhi hormon estrogen pada perempuan. Karena produksi hormon yang berkurang pada proses menjadi lebih tua, menopause, maka metabolisme di tulang itu terjadi pergeseran. Kalsiumnya lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Jadi kalau terjadi berturut-turut lama, makanya tulang menjadi berlobang-lobang dari osteoporosis. Itu bahasa awamnya seperti itu. Baik dokter. Berarti untuk kelompok usia atau kelompok gender yang paling sering terkena osteoporosis perempuan. Itu lebih banyak perempuan ya dokter ya. Baik. Laki juga ada, asal usianya sudah tua. Sudah tua ya. Tapi orang muda juga ada pada penyakit-penyakit tertentu. Oke, baik. Ya. Baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dok. Nah, apakah osteoporosis ini bisa menyerang tulang belakang, dokter? Bisa. Baik. Ya, bisa saja. Terutama itu pada tulang belakang, biasanya kadang-kadang dia patah atau retak menimbulkan sakit. Karena patah atau retaknya itu karena trauma yang kadang-kadang tidak begitu besar.
tergelincir jatuh atau ngangkat barang berat terjatuh. Mula-mula nggak terasa, tapi makin lama makin terasa. Sudah diperiksa-periksa ternyata ada tulang punggungnya yang patah. Baik. Lalu untuk dampak buruk terhadap tulang belakang yang keropos itu apa saja, dokter? Satu tadi, gampang cedera, gampang patah, gampang sakit. Terus bentuknya juga, kalau patah itu kadang-kadang dia jadi membongkok, jadi menonjol ke belakang. Iya, iya. Kita lihat zaman dulu ada nenek-nenek yang sampai begini, ya bisa tegak gitu. Karena itu, karena kelainan tulang belakangnya tadi gitu. Baik, baik dokter. Nah, lalu apakah bisa menyebabkan kalau masyarakat mungkin menyebutnya tulang kejepit ya dok? Atau syaraf kejepit? Iya, kalau bentuknya berubah tadi, kalau patah, tergantung patahnya bergeser kemana. Kalau bergesernya itu ke samping menekan saraf, jadi sakit. Kalau ke belakang nonjol, jadi ada tonjolan kayak hunchback gitu, kayak si bongkok dari Notre Dame. Jadi tergantung patahnya di mana, levelnya di mana. Satu atau dua atau tiga. Kalau makin banyak, biasanya makin sakit. Baik dokter, terima kasih. Nah, selanjutnya dok, apakah bisa mengembalikan tulang belakang yang sudah keropos menjadi tegak kembali dokter? Kalau belum parah, insya Allah. Insya Allah. Penyakit di dunia kan katanya ada obatnya. Betul dokter. Asal ada usahanya. Iya, betul dok. Nah, yang payah itu usaha kagak mau, berobat kagak mau. Cuma berharap sembuh, impossible. Iya, iya. Jadi kalau mau sembuh harus berusaha di samping berdoa. Baik. Iya. Baik dokter. Lalu selanjutnya di dok, kira-kira apa sih perbedaan antara kifoplasti dan juga vertebroplasti dok? Nah, salah satu terapi untuk osteoporosis, apalagi yang sudah traktur kompresif ya, bisa dilakukan. Namanya yang pertama vertebroplasti. Kita menyuntikkan zat yang menyerupai tulang juga, tulang buatan yang namanya metakrilat. Dia kalau masih baru disuntikan, dia masih bentuknya cair, pekat gitu. Tapi kalau sudah disemprotkan beberapa waktu, dia mengeras serupa tulang. Jadi kalau tempat yang keropos tadi ada lubang-lubangnya kan, kita masukin lewat pedikel namanya, di dalam dia mengisi rongga-rongga kosong itu. Nah, jadi kayak di filling namanya. Tulangnya menjadi kuat kembali. Kalau yang sudah ngepers ini bisa bergerak lagi ke atas dengan proses penyuntikan tadi. Itu yang paling dasar. Syaratnya adalah tidak boleh ada hubungan langsung tulang yang patah itu tadi ke rongga yang memuat saraf di sekitarnya. Tapi kalau dia sudah pecah, nggak bisa. Jadi masih ada ligamen atau jaringan yang menahan bentuk tulangnya di tepinya. Nah, karena hal itulah dengan usaha manusia dibuat upaya lebih maju, namanya tadi vertebroplasti,
dibuat kipoplasti. Kifoplasti. Ya, sama disuntikkan juga ke tulang itu, tapi rongga kosong tadi diisi dengan balon. Balonnya ditiup, dipompa, mekarkan dulu sampai posisinya agak kembali ke arah semula. Baik, dok. Jadi ada selimutnya gitu lah. Iya. Nah, sudah itu baru ditarik lagi balonnya, baru disuntikkan. Baik, dokter. Tujuannya itu tadi, ya, biar ya di situ aja lah anunya apa bahan tulang palsunya tadi mengendapnya. Ada yang lebih modern lagi, dimasukkan balon, dikembungkan, balonnya tidak diambil, masukkan tulang buatan tadi ke dalam balon tadi yang sudah dimekarkan. Namanya vaselplasti. Vaselplasti. Iya. Jadi ada 3 jenis. Yang paling modern tentu paling mahal. Harganya juga jauh. Iya. Tapi katanya resikonya lebih sedikit, dia nggak bisa bocor gitu lah. Karena kalau tulang buatan ini, kalau dia mengeras itu, dia menghasilkan panas. Jadi kalau terbentur, kena saraf yang ada di luar, sarafnya bisa rusak. Berapa tahun yang lalu ada masalah gitu, habis vaselplasti, maksudnya lumpuh. Udah berapa tahun yang silam. Heboh, karena orang terkenal dokter lagi. Jadi sekarang ya berusaha mencari yang paling aman, karena namanya dokter, manusia juga mencari yang paling aman, paling bagus kalau bisa. Baik. Ya. Jadi sekarang lebih sering digunakan yang kifoplasti atau yang Kifoplasti, vaselplasti, ya, dok ya? Ya. Baik. Nah, untuk syarat dilakukannya tindakan-tindakan tersebut apa saja sih, dok? Syaratnya itu tadi belum pecah. Belum pecah tulangnya, Ya, dok. satu. Baik. Terus ya pasiennya harus di screening dulu memenuhi syarat apa enggak gitu lah. Kalau pasiennya itu disuntik aja nggak bisa, ya tentu tidak memenuhi syarat. Baik, dok. Kita kan paling tidak pakai anestesi lokal, pasien bisa direbahkan. Paling enak nyuntiknya kalau pasiennya kan tengkurap. Betul, dok. Kalau nggak bisa tengkurap mungkin baring satu sisi. Tapi dia nggak bisa kalau cuma telentang aja duduknya dari sini. Jadi ada syaratnya memang, seberapa parah, terus keadaan pasiennya masih cukup baik gitulah. Tapi kalau ia sudah napasnya tinggal satu-satu, ya enggak lah. Jadi memang harus di screening. Keadaan umum cukup baik. Dengan perbaikan tulang ini diharapkan pasiennya bisa duduk lagi, bisa berdiri lagi, seperti itulah. Kalau dia aja cuma bisa tidur doang, duduk aja sudah sesak napas, ya enggak. Jadi memang tetap di screen bisa atau tidak. Memang harus diperiksa dokter. Baik, berarti konsultasi terlebih dahulu ya, dok ya? Iya. Baik. Nah, selanjutnya dok, apakah ada efek samping dok pasca operasi, misalkan kifoplasti, dan apakah ada pantangan-pantangan tertentu dokter setelah operasi? Biasanya sesudah operasi itu, biasanya kita bilang tindakan ini ya, minimal invasif ini, tetap dia belum dulu boleh ngangkat yang berat-berat. Baik. Pasti nggak bisa langsung main poli gitu. Pasti. Dan umumnya juga pastinya kan sudah tuir gitu kan. Jadi memang sudah ada hambatan-hambatan, handicap-handicap untuk bergaya orang tua yang sehat. Jangan bergaya anak muda yang aktif gitulah. Baik, dokter. Ya. Ya, berarti ada beberapa hal yang ada limitasi tetap. Betul, ya. Yang belum boleh dilakukan ya, dok. Iya, tapi kan targetnya pasien bisa duduk lagi, betul, berdiri lagi, ya, betul, berjalan, tapi nggak bisa jalan cepat, pasti kan nggak bisa lari, ya, sprinter pasti. Baik, dokter.
Ya. Sepertinya sudah cukup banyak ya dok ya, Ya. dibahas kali ini. Cukup sekian untuk podcast kali ini. Sudah dikupas tuntas oleh Dokter Heri ya dok, barusan mengenai osteoporosis. Nah, kami harap para pemirsa dan rekan-rekan di rumah bisa lebih aware terhadap penyakit yang menyerang tulang ini. Dan jangan lupa ya dok ya untuk datang konsultasi apabila mengalami gejala-gejala osteoporosis. Insya Allah bisa ditolong. Insya Allah. Baik, mungkin sebagai penutup dokter, dari Dokter Heri bisa memberikan closing statement mengenai Kak. osteoporosis. Gini, tadi kita belum cerita gimana kalau yang osteoporosis belum patah. Oh, baik dokter. Ya kan? Betul dokter. Nah, biasanya ada beberapa obat yang bertugas untuk memperbaiki metabolisme kalsiumnya, supaya kalsiumnya lebih gampang lengketnya, lebih sedikit yang terbuangnya. Baik dok. Biasanya kan kalau zaman sekarang ke vitamin D, suplemen kalsium, padahal suplemen kalsium kalau berlebihan juga tidak bagus. Dia bukan nempel di tulang aja, nempel juga di pembuluh darahnya. Pasiennya jadi serangan jantung, stroke. Jadi memang tetap harus dengan pengawasan dokter. Baik. Vitamin D, ada vitamin K-nya juga, kalsiumnya ada berapa dosisnya. Baik dok. Ya, jangan hantam kromo aja, nanti bisa merugikan diri sendiri. Iya, jadi tetap harus diawasi Iya. oleh dokter ya untuk konsumsi obat-obatan ya Betul. dok ya, yang berkaitan dengan osteoporosis. Baik dokter. Terima kasih dokter sama-sama. Heri, atas Yuk. waktunya hari ini. Siap. Merupakan penjelasan yang sangat jelas ya mengenai osteoporosis. Dan jangan lupa untuk ikuti topik-topik kami selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.